kepada para tamu undangan yang sudah berkenan hadir pada sore hari ini dalam pertemuan sore santai di fokus group discussion atau lebih ke acara suasana santai begitu. Jadi pada sore hari ini sebuah kebahagiaan bagi kita, tentu saja bisa berkumpul dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Dan terima kasih kami ucapkan kepada para tamu undangan yang sudah berkenan hadir dan berkenan meluangkan waktu untuk mengikuti ngobrol santai pada sore hari ini. Baik, mungkin sebagai sedikit perkenalan bagi kita semua, nanti pada sore hari ini kita akan ada obrolan santai yang berkenaan tema tentang narkoba. Dan pada kesempatan sore hari ini nanti beliau Bapak Yapi Manafe selaku Deputi Kepala BNN Provinsi DIY, Bapak. Kemudian nanti ada Bapak Gun-Gun Suwadi selaku Direktur Diseminasi Informasi BNN. Jadi harapan kami semua bahwa diskusi atau ngobrol santai pada hari ini bisa berkembang. Teman-teman bisa banyak menyaring informasi dan meminta informasi tentang apa dan bagaimana narkoba itu, sehingga target untuk lebih mengenalkan atau lebih tahu dampak buruknya terhadap narkoba, teman-teman semua akan bisa hadir. Baik, mungkin Bapak perlu kami perkenalkan teman-teman yang hadir di sini sebagian besar adalah seniman muda yang saat ini masih aktif bergelut di dunia seni, khususnya seni tradisi yang ada di Yogyakarta. Teman-teman ini tergabung dalam beberapa kelompok, ada dari Pastika, kemudian dari Genitama, dan ada teman-teman dari yang lain yang tergabung. Nah, untuk menyingkat waktu sambil menunggu kehadiran teman-teman yang baru dalam perjalanan, ngobrol santai akan kita mulai. Teman-teman bisa menyaring informasi sebanyak-banyaknya sehingga pertemuan sore hari ini betul-betul bermanfaat bagi kita semua. Jadi, monggo kepada karir dia bisa lebih berhasil, atau ada alasan lain, atau misalnya begini, mereka kan sudah pakai pada tahap tertentu, level tertentu, sudah sangat terkenal, kontraknya mahal-mahal, sudah ada rumah satu, pingin rumah dua, ada mobil satu, pingin dua, lalu konsumsinya meningkat, ya, belanja tas sepatu yang harganya puluhan juta misalnya, tapi dia takut kalau dia nanti ratingnya turun atau grade-nya dia turun, dia tidak bisa menikmati hidup itu lagi seperti yang tadi dia sudah nikmati. Jadi lifestyle dia berubah, dia takut, oleh karena itu dia pakai narkoba. Satu contoh itu kan contoh buat Krisdayanti misalnya. Jadi ini contoh-contoh. Atau kita kasih contoh coba di dunia luar, Whitney Houston, dia kurang apa, dia dapat 7 Grammy Award, itu penghargaan tertinggi di bidang musik. Tapi dia kok meninggal karena pakai narkoba. Udah begitu lagi, waktu meninggalkan utang 1,4 juta dolar, hampir 13 miliar utangnya itu. Ada penyanyi lain misalnya Amy Winehouse, lagi konser di panggung, jatuh, lalu meninggal. Ternyata pemakai narkoba kelas berat. Nah ini kan contoh-contoh. Jadi kenapa itu? Nah yang ini kita tahu tuh apa sih latar belakangnya membuat artis pakai narkoba. Lalu kita juga ingin tahu ada masukan-masukan kalau ke depan itu gimana ya, supaya artis sesama artis atau seniman bisa saling menjaga, supaya jangan menularkan yang sudah pakai, menularkan ke temannya, tapi yang sudah pakai ada teman lain menjaga, merawat dia, membawa ke BNN supaya direhab, tapi juga temannya juga punya daya tangkal menjaga supaya mereka juga jangan jatuh ke jalan jurang penyalahgunaan narkoba. Yang ketiga juga kita ingin dapat masukan bagi BNN, baik di BNN DIY dari Istimewa Yogyakarta maupun BNN Pusat, supaya masukan itu artis. Memang sebetulnya saya hanya akan sampaikan hal-hal yang terkait dengan kecanduan. Kecanduan itu apakah bahaya sih kecanduan itu? Dan seperti apa sih? Saya rasa kalau menurut alam pikir saya gitu ya, segala sesuatu itu kalau digunakan secara teratur itu bisa membuat kecanduan. Kita sudah biasa teratur makan nasi. Ya, makan nasi sehari aja kita udah kelabakan. Padahal juga makan ubi, makan pisang, makan mie, makan
katanya kalau belum makan nasi tetap aja belum makan. Nah itu artinya sudah ketergantungan sama nasi. Teh, sudah terbiasa minum teh pagi hari atau siang hari atau malam hari. Pada waktu-waktu itu tidak minum gitu, ya sudah kelabakan. Itu sudah cukup sedikit, ya sudah. Hanya aja tingkat bahayanya itu yang perlu dihindari. Mana yang tingkat bahayanya itu tinggi, dia hindari. Dan untuk kecanduan sebetulnya tidak ada seorang pun yang mengharapkan itu kecanduan. Saya mau minum teh biar kecanduan teh. Mungkin dengan juga punya informasi terkait dengan bagaimana upaya pencegahan di dalam rangka penyalahgunaan narkoba ini. Dan itu seperti tadi disampaikan oleh Pak Basuki maupun Pak Wijayanto, ternyata jumlah pecandu narkoba di Indonesia itu sudah sangat banyak Pak ya. Sudah ada 3,8 juta jiwa. Nah, oleh karena itu pemerintah nggak mungkin bisa bekerja sendiri kan untuk mencegah itu. Oleh karena itu kita bergandeng tangan dengan seluruh komponen masyarakat, termasuk pemerintah daerah, termasuk gubernur, bupati, wali kota, semua komponen bangsa untuk bersama-sama ya, mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba di semua sektor Pak. Ya, baik di lingkungan pendidikan, lingkungan perguruan tinggi, kerja dan sebagainya, termasuk di lingkungan seniman ini kan gitu ya. Oleh karena itu dalam kerangka itu justru kita ingin berbagi informasi kan bagaimana caranya upaya pencegahan yang dilakukan ini dalam kerangka untuk menjadikan seniman ini bebas dari penyalahgunaan narkoba ya, secara mandiri kan gitu, karena nggak mungkin BNNP, BNN maupun BNN kabupaten kota terus menyampaikan informasi kan kita juga terbatas gitu kan. Lebih efektif dalam rangka menyebarluaskan informasi itu kan biasanya dilakukan oleh kalau di sekolah kan teman sebaya kan gitu ya. Kalau seniman ya mungkin senimannya yang seperti di komando juga kan gitu. Nah dalam kerangka itulah mungkin kita ingin dan bagaimana upaya-upaya yang harus dilakukan dalam konteks pencegahan di Indonesia. Jadi saya mungkin hanya memberikan informasi tadi itu aja. Nanti kita mungkin berkembang di dalam diskusi yang akan kita lakukan setelah ini ya. Ya itu Mas Ari. Ya baik, terima kasih Pak Gugun. Jadi mungkin sedikit saya bisa menyampaikan gambaran kepada Pak Budiarso maupun Pak Gugun. Karena sebenarnya jujur teman-teman pelaku seni, terutama seniman muda ini mendapat kesempatan untuk bertatap muka baru kali ini. Sehingga menurut saya pribadi, mungkin teman-teman bisa tidak setuju, menurut saya pribadi perlu ada pertemuan secara kontinu, secara berkala begitu. Kemudian bagaimana nanti kita melakukan kampanye tentang melawan narkoba itu dengan ujung tombak pelaku-pelaku juga saya kira. Jadi mungkin acara-acara semacam ini bisa lebih sering diadakan sehingga minimal teman-teman yang hadir di sini bisa menjadi kader-kader di mana minimal dalam lingkup keluarga dia akan menjaga dan kedepannya lebih besar lagi ke lingkungan masyarakat dan lebih luasnya lagi ke kalangan seniman yang ada. Dari menunjukkan bahwa saya seniman terlepas dari Ya. Baik, teman-teman, baik supaya suasana lebih cair lagi, mungkin ada informasi yang ingin ditanyakan tentang narkoba ini, tapi jangan tanya.